kepadamu. Kau pegang tanganku dan tutup langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Penyelamatku Yesus, oh terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi sama-sama tangannya. Berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, 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 padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah, oh Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Biar segala yang bernafas memuji-Mu, biar segala yang bernyawa memuliakan nama-Mu. Kami membawa setiap pujian kami, penyembahan kami hari ini Tuhan, untuk satu hati Tuhan, untuk membawa nama-Mu
semakin ditinggikan. Biarlah untuk hari yang khusus ini Tuhan, kami datang padamu untuk membawa setiap penyembahan kami, bawa korban syukur kami atas kebaikan-Mu, khususnya selama 1 minggu terakhir ini penyertaan Tuhan selalu dilimpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar mulut kami menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan hati kami meninggikan Engkau untuk setiap hal yang sudah Tuhan pernah kerjakan dan masih Tuhan kerjakan, bahkan akan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkaryalah Tuhan buat dalam ibadah kami hari ini. Berbicaralah biar kami bisa menerima segala sesuatu yang memang diperlukan untuk menjadi anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Diri yuk. Gak osteoporosis kan. Yuk. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Kau berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya.
hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Lagi ya, dengan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku kepada berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kebajikan, kemurahan-Mu mengikuti aku seumur hidupku. Ku berdiam dalam rumah Tuhan sampai selamanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau lagi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Yuk nyembah Tuhan yuk. Gak takut bahaya Tuhan, sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, lembah yang gak ada harapan, yang kesannya gak ada satupun orang yang mau menolong kami. Tapi kami gak takut Tuhan, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami, kata firman-Mu Tuhan. Biar hati kami disukakan karena kebaikan-Mu dengan janji-Mu, biar jiwa kami dipulihkan karena semua perkataan-Mu Tuhan. Karena janji-Mu gak pernah gagal, Kau tidak pernah melupakan apa yang sudah Tuhan pernah ucapkan bagi kami. Kiranya Tuhan menerima setiap pujian kami Tuhan. Sekali lagi yuk nyanyiin lagu ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab besertaku, sebab Engkau besertaku. Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa menikmati ibadah lagi Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan urapi hamba-Nya yang akan memberikan firman-Mu. Biar Tuhan urapi setiap perkataan, setiap mulut bibirnya Tuhan, supaya bisa memberkati setiap kami, bisa menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bisa gitu ya,
Bisa gitu, bisa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah disepakati bersama. Gitu ya. Jadi nggak jadi masalah. Oke. Ini minggu keberapa? Minggu ketiga ya. Minggu ketiga bulan Mei, kita masih di tema In God's Stronghold. Dalam bentengnya Tuhan, dalam perlindungannya Tuhan. Benteng itu berbicara tentang kekuatan yang melindungi orang yang ada di dalamnya. Makanya kenapa butuh benteng. Orang kalau perang nggak bakal bersembunyi di balik kardus. Boro-boro ditombak, dipanah, boro-boro diketok juga tembus gitu kalau di kardus ya. Tapi kalau benteng itu dibuat dari batu khusus yang emang dijamin kuat, dilapisin, dirapetin, nggak ada bocor segala macam. Mungkin pakai cat Katilax atau Dulux gitu biar nggak tembus dari hujan atau sebagainya gitu. Nah, kita akan belajar sebulan ini tentang dalam bentengnya Tuhan gitu. In God's stronghold, dalam perlindungan Tuhan juga bisa berbicara seperti itu. Tapi orang-orang yang berada dalam perlindungannya Tuhan, orang-orang yang ada dalam lindungan Tuhan, supaya bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kita harus berada dalam jangkauannya Tuhan dan kita harus hidup dalam ketentuan yang memang sudah diberikan yang oleh pemilik dari benteng itu. Misalnya ada yang mau, oke, kok gue pengen tinggal di rumah lu, kok bisa gak? Boleh, selama kalau gue punya kamarnya gitu ya, tempatnya masih cukup. Boleh, tapi lu harus ikutin aturan rumah gue. Ya kan? Apalagi kalau sama gue mungkin masih agak ada banyak cengli-cenglinya, tapi kalau sama istri gue, lu berani kotor. Wah. Lu berani buang sampah kagak bangun terus taruh gitu ya. Berani kalau lu berani buang sampahnya enggak kayak gitu, tapi tong sampah tuh lempar. Terus enggak masuk dibiarin. Wah, udah. Dikepang otak lu. Otak lu dikepang bukan rambut. Ya. Maksudnya tiap rumah ada aturan masing-masing kan ya. Siapa yang mau masuk ke dalam sini, lu harus ikutin aturan yang berlaku. Enggak bisa seenaknya. Makanya kenapa tiap gereja juga ada aturan masing-masing, betul ya? Tiap gereja. Ada gereja yang wajib banget kalau mau ibadah itu harus pakai kemeja, pakai jas gitu. Teman-teman kita di gereja kayak gereja suku gitu, kayak HKBP, gereja Jawa, itu gue salut banget gitu. Waduh, itu kalau yang perempuan kalau belum pakai kebaya, rambut disanggul, make up meriah gitu ya, nggak bakal ke gereja. Nggak bakalan. Tapi ada gereja yang ibadahnya tuh bajunya kaos, celana jeans, sepatu sneaker gitu kan. Kayak teman-teman di JPCC gitu. Itu kan bukan berarti nggak sopan ya. Tapi memang gereja itu mengizinkan untuk orang datang beribadah seperti itu. Ya kan? Ada juga yang ibadah khusus anak-anak muda, orang-orang yang memang tidak diterima oleh banyak gereja gitu. Jadi ibadahnya tuh pakai kaos compang-camping, celana jeans yang robek yang selutut, tapi ibadahnya juga heavy metal gitu yang sampai teriak-teriak segala macam. Ada. Kenapa bisa? Karena di tempat itu memiliki aturan yang seperti itu. Coba kalau lu balik-balik, wah kacau. Kacau. Gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk kita mau hidup di dalam Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan punya aturan. Ya kan? Kita nggak bisa loh mengikut Tuhan. Pokoknya gua cuma cinta Tuhan. Pokoknya gua cuma mau baca Alkitab, mau baca doa. Udah. Temen gua kesusahan, temen gua keribetan atau segala macam, nggak bakal gua bantu karena gua hidup hanya untuk Tuhan. Ya nggak bisa gitu. Perintah Tuhan ada, kasihilah sesamamu manusia. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala ketetapan-ketetapanku. Kata Tuhan kayak gitu. Bahkan sebelum Yesus diangkat, dia kasih aturan ke Petrus. Petrus, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Titik. Nggak pakai kecuali, nggak pakai tapi, nggak pakai kalau. Selesai. Udah gitu aja. Nah itu dia. Dan kalau orang yang hidup dalam Tuhan, ada satu hal yang pasti yang akan Tuhan berikan. Firman Tuhan bilang gini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan yang untuk memberikan hari depan, untuk memberikan masa depan kita yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan itu sumber kekuatan orang loh. Si Novi belajar herdu segala macam, pasti kan bukan karena ya udah lumayan lah isi waktu luang. Nah kayak gitu kan. Karena kan
ada sesuatu yang dia mau capai gitu kan. Gue kalau bisa belajar nih, nanti punya skill, terus bisa dipercaya orang, wah bisa dapat job, bisa kerja, bisa menghasilkan uang sendiri. Ada pengharapan ke sana kan. Itu yang membuat kita jadi rajin belajar. Orang yang malas belajar, kebanyakan karena dia berpikir apa yang dia pelajari itu nggak ada gunanya buat dia. Betul nggak? Ya dong. Karena kalau lu punya pengharapan untuk apa yang pengen lu pelajari, lu pasti akan belajar. Gitu kan? Nah, buat orang-orang yang mungkin ngapain aja males gitu loh. Bahkan napas aja males gitu. Mungkin dia nggak punya harapan buat hidupnya gitu kan. Mungkin dia belum menemukan aja sesuatu yang bisa membuat dia punya pengharapan. Belum nemu aja. Bukan berarti nggak bakal. Makanya kenapa kita perlu banget kayak memperluas area sosial kita, area pertemanan kita. Kenapa? Supaya bisa ngelihat lebih jauh. Nggak usah temenan deh. Setidaknya lingkup kehidupan kita diperluas. Wah, lagi pandemi segala macam, nggak bisa keluar, nggak boleh ngumpul. Ada internet. Gua beberapa bulan ini lagi suka banget sama negara Cina. Ada satu tempat yang gue penasaran banget. Namanya gue lupa. Jianing atau something kayak gitu. Pokoknya bukan Beijing, bukan Peking, bukan Shanghai, bukan itu. Something kayak Jianing atau apa gitu. Itu ternyata pas gue lihat di YouTube, kotanya keren banget. Kita cuma tahu kalau Cina, oh negaranya tempat pembuatan film Wong Fei Hung. Wah, pasti ada rumah kayu gitu kan. Ada payung dari kertas, orang yang ininya botak, terus belakangnya gondrong dikepang, terus pakai baju kungfu gitu. Enggak gitu ternyata. Kalau lihat di YouTube, wah gila ini keren banget kotanya. Gua nggak perlu ke sana untuk tahu seperti apa kotanya. Karena ada yang ngevideoin. Ya akan lebih berbahagia kalau gua bisa ke sana gitu ya. Ya seneng gitu loh kalau misalnya sampai ke sana. Tapi kita bisa melihat banyak hal dari internet zaman sekarang ini. Jadi jangan melihat cuma itu aja gitu. Nah, hari ini itu pendahuluannya panjang ya. Hari ini aku pengen kasih judul khotbah gua adalah waktu yang terbaik. Dan percayalah kita tidak akan menyanyikan lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Enggak bakalan. Cuma judulnya hari ini adalah waktu yang terbaik. Kita lihat firman Tuhan dalam Yeremia pasal ke-18 ayat ke-4. Nggak ada yang buka ya. Ya udahlah. Yeremia pasal ke-18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita mungkin banyak yang dengar bejana gitu kan. Dari lagu rohani gitu, bagaikan bejana. Tapi bejana tahu nggak apa? Banyak yang nggak tahu, cuma tahu bejana ya udah bejana. Bejana itu kayak musibah, ada tanah longsor, ada banjir. Itu bencana ya. Bejana itu kalian tahu ini kan, tukang yang membuat kayak kendi dari tanah liat. Nah itu bejana itu. Hasil itu, kendinya itu ya itu bejana sebenarnya. Gitu. Nah dibilang gini, kalau tukang periuk, dibilang yang bikin itu namanya tukang periuk atau kata lainnya itu penjunan, pembuat bejana. Kalau misalnya lagi dia buat, ada yang rusak, nggak bisa nih. Dibilang apa? Dia akan membuat bentuk yang lain. Tadinya mungkin bentuknya guci, aduh ini nggak bisa. Akhirnya dibikinlah mungkin jadi teko gitu, atau jadi gelas, atau jadi piring gitu. Malahan ada beberapa cerita kalau ada yang udah telanjur bikin udah jadi dan hasilnya nggak bagus, maksudnya nggak sesuai dengan yang dia mau. Akhirnya bejananya itu diapain? Dirusak, diairin lagi, dilembekin lagi, dibentuk lagi. Seperti itu bejana. Nah, mungkin ada yang tahu, gue pernah bahas ini, tapi pernah bahas ini di Tutti Frutti, tentang yang namanya kairos dan kronos. Ini waktu, penunjuk waktu dalam Alkitab. Ada kronos, ada kairos. Kronos itu adalah rentetan peristiwa. Waktu yang kayak sekarang nih. Makanya dari kronos muncullah kata kronologi. Kronologinya bagaimana? Gitu lah. Tadi dia begini dulu, begini. Nah itu dari kata kronos. Gitu. Tapi kairos adalah waktu yang di dalamnya ada peluang atau ada kesempatan. Kapan itu? Misalnya gini, si Livi belajar makeup. Nggak pernah dapat klien. Gitu. Tapi dia udah belajar, udah bisa, nggak pernah dapat klien.
Nggak sengaja ketemu orang, gue lagi cari make up artis nih, lu kenal nggak? Nah, itu ada waktunya, di dalam waktu itu ada peluang. Livi bisa ngomong, gue make up artis, butuh apa? Jadi itu kairos. Itu kairos. Waktu yang di dalamnya ada peluang. Nah, rencana Tuhan itu bukan seperti buku takdir, tau nggak? Kalau misalnya tulis, nanti akan lahir seorang anak perempuan, namanya akan dinamakan Jennifer. Lalu dia usia balita, umur 5 tahun, bakal jatuhin makanan dari piring. Lalu pas SD kencing di celana, SMP bikin ulah, SMA keserempet beca gitu, atau pas gede jadi ibu rumah tangga. Pokoknya apapun yang dia kerjakan, dia lakukan, seberapapun usahanya, dia nggak akan bisa jadi wanita karir. Nah, nggak gitu. Rencana Tuhan nggak seperti buku takdir yang kita lakukan apapun tidak akan bisa mengubah itu. Nggak, bukan itu. Kita punya Tuhan yang nggak seperti itu, nggak picik seperti itu. Rencana Tuhan itu dibuat secara umum, secara garis besar. Tuhan bilang gini, dan kamu adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Udah, itu rencana Tuhan. Sama rencana yang tadi tuh, memberikan engkau hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, kita bahas yang pemenangnya. Pemenang ini gimana maksudnya? Pemenang ini di mana? Menang di mana? Pemenang yang ruang lingkupnya apa? Gitu. Kalau dibilang pemenang, yang mana? Gitu. Kita banyak pemenang olahraga bisa, pemenang lomba masak bisa, pemenang lomba nyanyi bisa, gitu. Atau menang secara menjadi bisnismen gitu, menang tender atau sebagainya, gitu. Menang sebagai musisi, menang yang mana nih? Nah, rencana Tuhan tuh seperti itu. Tuhan menetapkan kita untuk menjadi pemenang. Lu pilih, lu mau jadi apa? Ngerti nggak? Jadi rencana Tuhan itu secara garis besar. Kita bercontoh ya, Yakub dan Esau. Ketika mereka masih di kandungan, Firman Tuhan cuma ngomong gini, di dalam perut ini, di dalam kandungan ini ada 2 bangsa besar yang akan lahir. Enggak dibilang tuh, yang satu namanya Israel, yang satu namanya Asyur. Enggak dibilang begitu. Tapi ada 2 bangsa besar akan lahir dari perut itu. Belum ketahuan kalau nanti Yakub namanya bakal berubah jadi Israel. Belum nggak dikasih tahu karena nggak ada yang tahu juga. Nggak dibilang juga kalau Yakub nanti akan menurunkan 12 suku Israel yang legendaris yang sampai hari ini masih ada. Belum dibilang. Ada proses yang harus dilewatin Ayub sebelum menjadi sebuah bangsa yang baru, yaitu umat perjanjian. Ada proses nipu bapaknya, proses membeli hak kesulungan kakaknya, proses kabur, proses melihat ada tangga dan malaikat naik turun ke surga, ada proses ditipu sama pamannya, ada proses salah nikah gitu, ada proses kabur dari mertuanya, ada banyak proses. Tapi sejak awal sudah ditentukan Yakub akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Cuma belum dikasih tahu, belum ada yang tahu bangsa yang besarnya ini apa. Sekarang kalau gue bilang ini, Jenny, kamu akan menjadi seorang suksesor di bidang kecantikan. Yang kayak gimana gitu loh. Yang kayak mewakili produk apa? Mewakili produk tertentu kah? Atau lu membuat produk sendiri kah? Di Indonesia apa di luar Indonesia? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu, tapi jalanin terus. Sama kayak gitu. Itu rencana Tuhan seperti itu. Nah, dan contoh lain lagi sejak seperti Adam. Adam sejak diciptakan itu dibilang gini. Nggak dibilang kalau Adam akan melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang dilarang. Nggak dibilang gitu. Adam diciptakan untuk mengelola bumi secara dan semua isinya. Adam diciptakan untuk mengelola bumi. Karena ini akan menyangkut, akan nempel ke pembahasan gini. Tuhan tahu nggak sih kalau Adam bakal melanggar perintah Tuhan? Tuhan tahu nggak sih kalau Yakub akan menjadi bangsa Israel? Kan orang suka mempertanyakan sesuatu yang nggak perlu ditanyain kan? Yesus tahu nggak kalau Yudas bakal mengkhianati dia? Pertanyaan kayak gitu kan bikin masalah baru kan ya? Kalau kita bilang tahu, kenapa Yesus pilih Yudas? Kenapa dibiarin dia berkhianat?
kemudian dia mati gantung diri? Kalau nggak tahu, berarti Yesus bukan Tuhan. Bikin pusing diri sendiri gitu loh. Sesuatu yang nggak ditulis di Alkitab, lu cari tahu. Sedangkan yang udah ditulis di Alkitab, lu nggak pernah mau cari tahu. Itu makanya kenapa kita harus bijak. Makanya gue selalu bilang berkali-kali, kita harus dewasa, kita harus bijak. Yang nggak ditulis, ya sudah kalau lu mau pikirin silakan. Tapi nggak usah jadiin sebuah beban yang baru. Kayak gitu. Nah, kenapa Tuhan nggak membuat rencana atas manusia secara spesifik? Kenapa sih? Kenapa nggak dibikin lu bakal jadi ini gitu? Livi akan menjadi konglomerat gitu. Nopi akan menjadi pengusaha angkot misalnya kayak gitu ya. Kenapa nggak spesifik gitu? Kenapa Tuhan nggak kasih spesifik? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, itu Tuhan yang menikmati proses. Bayangkan kalau kita punya Tuhan, adalah Tuhan yang nggak mau menikmati proses. Ketika dia lahir ke dunia, menjadi Yesus, nggak bakalan mau lewat bayi, langsung gede aja udah. Ya mana salibnya, mana salib. Datang gitu langsung salib, cep selesai. Kurang dari 2 hari. Rencana penembusan umat manusia berhasil gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Ada proses yang harus dilewati. Tuhan itu tidak akan melanggar yang dia katakan. Dari mana kita tahu kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang menikmati proses. Kita lihat dari proses penciptaan. Yang pertama apa Tuhan menciptakan? Nah, terang dan gelap. Lalu ketika selesai penciptaan dibilang apa? Dan Allah melihat semuanya itu baik. Berapa lama dia lihat sampai dia bilang baik? Waktu itu belum ada satuan waktu kan? Kan belum ada bumi, belum muter. Kita kan bisa tahu ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu kan karena bumi berputar pada porosnya dan bumi mengelilingi matahari, ya kan? Makanya ada satuan waktu. Tapi waktu itu kan belum ada. Ya kan? Kenapa penulis kitab Kejadian bilang hari pertama? Karena penulisnya juga bingung. Iya, satuannya apa ya? Maksudnya tuh kayak tahap pertama penciptaan gitu. Adalah Tuhan menciptakan terang dan gelap. Setelah jadi terang, jadi terang. Jadi gelap. Tuhan menikmati. Dia lihatin, wah terang keren. Bisa nggak kalau Tuhan melihat terang dan gelap itu selama 40 juta tahun? Baru dia bilang, oke. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Bisa nggak? Bisa banget. Karena belum ada satuan waktu. Belum ada satuan waktu. Kemudian dia menciptakan, hari kedua dia menciptakan cakrawala. Ketika cakrawala jadi, Tuhan liatin lagi 5 juta tahun. Baru dia bilang, dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Bisa nggak? Bisa. Tuhan menciptai apa? Tuhan menikmati proses. Ini kebaikan Tuhan. Dia menciptakan terang dan gelap, menciptakan cakrawala, lalu memisahkan daratan dan lautan, menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan merayap, lalu dia menciptakan hewan-hewan ternak dan sebagainya. Dan semuanya, ketika semuanya itu udah jadi, yang terakhir dia ciptakan apa? Manusia. Semuanya udah disediain dulu sama Tuhan. Baru Tuhan ciptakan manusia. Kita kalau punya iman, kita akan berpikir gini, ketika kita melangkah untuk melakukan sesuatu, kita harus percaya Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Kita tinggal jalan. Kita akan ketemu dengan semua yang kita butuhkan. Itu makanya kenapa Tuhan menikmati proses. Dan proses yang harus manusia jalani sebagai seorang manusia, salah ngomong saya, maksudnya ada proses, sorry ya, dan ada proses yang harus manusia jalani sebagai seorang manusia yang diberikan free will atau kehendak bebas. Ada proses yang harus manusia jalani karena diberikan free will. Nah, free will inilah yang Tuhan nikmati. Aduh, kira-kira bakal ngelanggar nggak ya? Kira-kira dia bakal setia nggak ya? Itu yang Tuhan nikmati. Bukan berarti Tuhan jahat atau enggak. Tuhan tuh punya rencana besar yang kadang-kadang kita nggak bisa paham. Nggak bakalan bisa paham. Kenapa Tuhan harus lahir di Timur Tengah gitu, di Israel gitu maksudnya. Kenapa nggak di Cina gitu, atau kenapa nggak di Kutub Utara? Ya nggak tahu. Tuhan punya rencana. Oh, karena umat perjanjian itu di Israel. Oke. Kenapa yang dipilih orang Israel jadi umat perjanjian? Kenapa nggak Afrika? Kayak gitu maksudnya. Nggak ada yang tahu kan? Ya itu keputusan Tuhan. Ada hal-hal yang kita kalau jelasin juga nggak bakalan ngerti. Otak kita tuh ketutup sama tempurung
tengkorak gitu loh. Nah, kehendak bebas inilah yang menjadi bagian paling seru dari manusia, kehendak bebas. Tahu nggak? Kalau rencana Tuhan atas diri manusia itu bisa disesuaikan, bisa di-adjust. Harusnya ke ini nih. Tapi something happen di tengah jalan, ke sini deh. Bisa disesuaikan. Tahu nggak? Nah, dalam mengikut Tuhan itu yang penting apanya? Yang penting adalah goalnya. Yang penting goalnya. Entah ketika kita mulai dengan malas-malasan atau dengan semangat. Apakah kita memulai hidup kita sebagai anak Tuhan itu dengan kebencian atau dengan sukacita. Atau dengan apapun motivasinya kita ada sekarang tempat ini. Yang penting goalnya. Karena ketika kita mulai, kalau salah bisa diperbaiki. Tapi kalau udah sampai goal, lu gak bisa perbaiki apa-apa. Betul gak? Kalau lu melakukan sesuatu di awal itu salah, bisa diperbaiki kok. Make up di tengah jalan ada yang salah, bisa diperbaiki dong. Tapi kalau udah kelar, udah di pesta, aduh bulu matanya satu tebal satu tipis, gimana mau perbaikinnya? Jangan udah di gerbang, udah mau jalan ke pelaminan, mana bisa? Yang penting goalnya. Yang penting goalnya. Istri gue pernah cerita ada satu makeup artis lah dengan attitude yang nggak baik. Tapi kenapa dia masih banyak dipercaya sama orang? Karena make upnya bagus banget. Jadi orang bisa mengkesampingkan attitude-nya. Karena hasilnya orang banyak suka. Jadi banyak orang lihat yang penting goalnya kan. Ada orang yang memakai, gue punya project, gue butuh vendor. Vendornya ini, waduh kelakuannya kayak preman gitu, kayak nggak bisa diatur. Tapi ketika dia lakukan semua tugasnya itu berjalan dengan baik, semua hasilnya keren. Gue bisa mengesampingkan kelakuannya dia karena goalnya itu bagus banget. Jadi bukan soal kita mulainya dengan apa, enggak, tapi kita mengakhirinya dengan apa. Goal sebagai anak Tuhan adalah hidup memerintah bersama dengan Tuhan. Kita udah belajar di Tutti Frutti, gue gak pernah lihat di ayat Alkitab manapun kalau Tuhan menciptakan manusia supaya ketika mati mereka untuk masuk ke surga. Gue gak pernah baca itu. Tapi ada tulisannya gini, manusia yang percaya sampai pada akhirnya akan diangkat Tuhan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Nggak pernah dibilang di surga apa di mana. Tapi yang penting di mana manusia itu ada, di situ Tuhan ada. Ya gitu. Jadi goalnya adalah untuk hidup memerintah bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau seandainya ketika kita memulai hidup sebagai anak Tuhan, kitanya malas-malesan, ketika mulai, bisa aja goal untuk bersama-sama dengan Kristus bisa digenapi. Ketika kita mulai sebagai anak Tuhan dengan malas-malasan, goal untuk bisa hidup memerintah bersama dengan Kristus itu bisa digenapi. Lah caranya gimana? Kan mulainya malas-malasan. Kok bisa goalnya hidup bersama dengan Kristus? Caranya adalah dengan proses. Dari proses itulah kita akan melihat banyak hal. Dan kita bakal disadarin. Ternyata selama ini gue salah. Ternyata selama ini gue benar. Ternyata selama ini gue ada yang perlu diperbaiki nih. Udah benar cuma masih ada yang kurang. Proses itu yang membuat kita berpikir. Jadi bukan soal mulainya. Tapi soal goalnya. Tapi di antara mulai dan goal itu ada proses. Nah kita mau ambil prosesnya enggak? Karena dalam proses ada pembentukan diri. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 dibilang, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam proses pembentukan diri ada teguran dan ada hajaran dari Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Dalam proses awal kita sebagai anak Tuhan ada kehendak bebas. Kehendak bebas itu isinya luas. Pilihannya tuh ada banyak. Nah dalam kehendak bebas ada proses yang akan membentuk kita sesuai dengan kehendak yang sudah kita pilih.
Gue mau jadi anak Tuhan. Pilihan kita kan? Gue mau pilih jadi Kristen, itu pilihan kita. Ya kan? Bisa nggak kita pilih yang lain? Bisa. Kenapa lu pilih Kristen? Karena kehendak bebas. Kehendak untuk bebas memilih. Nah ketika kita memilih untuk jadi anak Tuhan, ada proses, betul nggak? Hari Minggu harus ke gereja. Dari jemaat biasa ikut bantu pelayanan. Nah di pelayanan kadang-kadang dimarahin gembala gitu ya. Dalam selesai ibadah atau di hari-hari biasanya suka diajak pergi bareng. Ada proses-proses lah. Ada proses yang membuat kita bisa makin dekat. Ada proses-proses yang membuat kita makin dewasa. Nah ketika proses itu kita sudah berhasil selesaikan. Jadilah kita seperti apa yang sudah kita kehendaki di awal. Kalau prosesnya udah kita jalani. Nah, apa kehendak yang sudah kita pilih? Kehendak bebas apa yang udah kita pilih? Mau jadi apa? Mau jadi seperti apa? Ini kita baru ngomong soal memilih agama kita loh. Kita bisa memilih selesai sekolah, kita mau kerja atau mau kuliah. Kuliah mau jurusan apa? Kerja mau di mana? Sebagai apa? Mau dapetin penghasilan berapa? Itu kan pilihan semua kan? Kehendak bebas itu pilihan semua, banyak banget. Tapi ada prosesnya untuk memilih sampai mengerucut, sampai yang ini yang gua banget. Nah itu di situ, di proses ada gituan. Mari kita ambil contoh. Ya. Misalkan Tuhan sangat mengasihi Firdi gitu ya. Dan Tuhan punya rencana buat Firdi di usia yang ke-35 misalnya. Tuhan mau memakai Firdi untuk menjadi seorang presiden direktur di sebuah perusahaan ternama. Tuhan punya rencana ini. Karena katakanlah di Samsung Tech. Ya, ada familiar sama kata itu? Oke ya. Dan itu juga yang sudah menjadi doanya Firdi. Gue berdoa gitu. Tuhan, gue mau jadi presiden direktur di Samsung Tech gitu. Wah, doa doang ya. Dan Tuhan menyetujui itu. Dan Tuhan udah planning nih. Oke, kalau Firdi ini melakukan semua tugas yang dia punya, usia 35 jadi nih presiden direktur di Samsung Tech gitu ya. Tapi dalam prosesnya ternyata si Firdi ini males untuk ngulik semua ilmu, semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang presiden direktur perusahaan. Karakternya nggak mau diubah. Seperti layaknya seorang presiden direktur. Nggak mau. Gue cuma mau doanya doang. Mau jadi presiden direktur Tuhan. Gitu. Tapi nggak mau ambil prosesnya. Dan ini dilakukan terus gitu. Males-malesnya ini dilakukan terus. Ya, lihat TikTok melulu, lihat IG melulu. Cepuin orang terus. Ya, stalking orang terus. Tapi nggak pernah mau belajar tentang jadi presiden direktur. Sampai akhirnya ketika usianya melewati 35 tahun, harusnya sudah waktunya jadi presiden direktur nih. Firdi masih bukan seorang presiden direktur. Padahal sudah rencana Tuhan. Tuhan udah punya rencana nih, 35 tahun jadi presiden direktur. Tapi pada waktunya tetap nggak jadi presiden direktur. Kenapa? Nggak mau menjalani prosesnya. Lalu ketika Firdi usianya 40 tahun, si Firdi baru mikir, kalau yang dilakukan selama ini nggak benar. Usia 40 tahun baru mikir, nggak benar nih, gue nggak bisa kayak gini. Dan akhirnya dia bertobat dan dia kembali berdoa, Tuhan, gue kali ini sungguh-sungguh mau jadi presiden direktur gitu. Kembali berdoa. Lalu benar-benar menjalani prosesnya, belajar untuk jadi presiden direktur, mengulik, terus membentuk karakter yang dibutuhkan untuk menjadi seperti seorang presiden direktur. Akhirnya di usia 45 tahun, Tuhan udah melihat semua yang sudah Firdi lakukan, proses yang sudah dilakukan, dan kesiapannya, mentalnya udah siap, otaknya udah siap, fisiknya udah siap. Udah siap nih, udah memimpin perusahaan. Akhirnya dikabulkan doanya Firdi. Di usia Firdi yang ke-47 tahun. Tuhan menjadikan Firdi sebagai seorang pemimpin di sebuah restoran. Lah kok kenapa gitu? Doanya kan pengen jadi presiden direktur di sebuah perusahaan besar.
Lah kenapa jadi pemimpin restoran? Tadi kita udah dengar kan soal kairos. Betul? Waktunya Tuhan, di dalamnya ada kesempatan. Kalau kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama, dibilang gini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada kairosnya, ada waktunya. Kairos untuk Firdi jadi presiden direktur adalah ketika dia berusia 35 tahun. Perusahaan itu membutuhkan seorang presiden direktur yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Ketika si Firdi itu usianya 35 tahun. Tapi karena nggak taat, kairosnya Firdi lewat. Gua juga gak datang ke perusahaan itu, gua juga gak belajar. Akhirnya ketika si Firdi berusia 35 tahun, kairosnya lewat. Ditinggal. Kenapa di usia 47 tahun itu, Firdi gak dikasih buat jadi presiden direktur? Kenapa? Kenapa gak dikabulin? Kan udah taat nih, walaupun udah lewat nih ya. Tapi kenapa gak dikasih kesempatan untuk jadi presiden direktur di Samsung Tech? Karena di Samsung Tech itu, akhirnya karena enggak kesiapan gue di usia 35 tahun, Tuhan sudah memilih anak Tuhan yang lain untuk jadi presiden direktur di sana. Masa iya hanya karena gue bertobat di usia ke-45 tahun, lalu Tuhan mengusir anak Tuhan yang lain hanya karena ada anak Tuhan yang satu berdoa untuk jadi presiden direktur di sana? Ya Tuhan gak gitulah. Dalam Tuhan itu gak ada anak mas. Nggak usah jadi anak mas, capek diremes-remes, anak mas kan. Mi. Mungkin menurut pemandangan Tuhan, kalau Firdi tetap jadi presiden direktur di Samsung Tech pada usia 47 tahun, perusahaannya itu nggak akan maksimal. Karena usianya udah terlalu tua. Kalaupun si Firdinya sangat excellent, paling lama berapa lama sih jadi presiden direktur? Karena usianya udah 47 tahun. Betul nggak? Itu cara Tuhan. Ini sama kayak pertanyaan gini. Berapa kali kan ada yang pernah ngomong gini kan. Aduh ya Tuhan, kita berdoa yuk supaya besok ibadah jangan hujan. Di rumah ini berdoa nih. Besok jangan hujan Tuhan. Di sebelah ada orang Kristen juga berdoa supaya hujan. Panas Tuhan. Terus yang mana yang Tuhan kabulin? Sama-sama anak Tuhan. Ya kan? Sama-sama anak Tuhan. Masa kalau satu dikabulkan, satu nggak dikabulkan terus dibilang lu kurang taat. Masa gitu? Ada hukum alam, ada prosesnya. Kapan hujan, kapan terik, itu ada waktunya. Segala sesuatu di bawah bumi ada waktunya. Makanya jangan sampai kairosnya kita kelewat. Gue udah bilang berkali-kali, tidak pernah ada ruginya ketika kita mau belajar tentang sesuatu. Livi lagi belajar nyanyi nih sekarang nih. Wes, mau jadi artis di House of Messianic Encounter. Dia nggak punya tujuan jauh, maksudnya nggak punya tujuan bakal ngikut Indonesian Idol, nggak ada tujuan. Maksudnya emang pengen aja, pengen bisa. Tapi gue selalu bilang gini, nggak ada yang rugi dari sesuatu yang kita pelajari. Even si Livi sekarang belajar ngejahit, gue dukung. Buat apa? Nggak tahu, belajar aja. Ya sudah, belajar. Ilmu itu selalu kepake. Ilmu itu selalu kepake. Kamu mau pelajarin apa? Ah, gue mah nggak ada passion. Aduh, sorry ya, passion itu omong kosong, Bapak Ibu. Nggak ada guna lo kalau punya passion tapi nggak punya ketaatan. Percuma passion lo. Passion itu dijalani. Ketika lo jalani, lo suka, menghasilkan dan punya dampak, itu akan jadi passion lo. Emangnya Livi pertama kali jadi makeup, passionnya di makeup? Kagak. Kalau bukan karena tuh ada orang satu cemplungin dia ke makeup, nggak bakalan. Ada yang nyemplungin dia. Ini orangnya. Nggak ada passion, tapi lama-lama dijalani. Ternyata dia suka sama passion. Jadi passion itu nggak pernah di awal. Passion nggak pernah di awal. Even make up sampai hari ini bukan passionnya pun, dia tetap bisa excellent. Kenapa? Dia lakukan dengan benar. Dia lakukan dengan sepenuh hati gitu. Kenapa? Karena mungkin ada pertimbangan, ya gue cari duitnya di sini. Ya kan? Akhirnya passion akan dikalahkan oleh kebutuhan hidup. Jadi jangan pernah kejar passion. Kejar Tuhan. Kejar janjinya Tuhan. Jangan kejar passion. Passion bisa nyusul. Nggak ada kisahnya main musik itu kan seni ya. Seni kan pakai jiwa pakai perasaan. Jadi kalau kita nggak ada passion di dalamnya, hasil nggak bakal maksimal deh. Ntar dulu.
Ntar dulu, nggak semua orang yang hasilnya bagus karena punya passion. Tapi orang itu tahu caranya mengerjakan kerjaannya dia dengan benar. Dia tahu. Walaupun nggak ada passion. Makanya kemarin kita dapat satu ungkapan bagus banget. Kalau hobi kita jadiin kerjaan. Terus ketika kita stres sama kerjaan kita mau kabur kemana? Hobi lu apa? Hobi gue jalan-jalan. Oke. Tapi ketika hobi lu itu yang jalan-jalan jadi kerjaan, lu stres, lu mau kemana? Gue mau jalan-jalan lah. Jalan-jalan kerjaan gue. Dan kerjaan gue yang bikin gue stres. Mau ngapain terus? Mau tiduran lah. Tidur adalah hobi gue. Terus tiba-tiba gue bosan sama tidur. Nah terus ngapain? Hati-hati makanya ketika kita memilih sesuatu. Hati-hati dan hati-hati dengan perkembangan dunia ini yang muncul banyak istilah-istilah nggak bertanggung jawab. Kemarin kita udah bahas panjang lebar tuh ya. Aduh, satu healing, satu self reward, satu self love, satu apalagi sebutin semua tuh. Banyak banget dah itu istilah-istilah yang wah lo ampun. Udah kerjain aja tanggung jawab kita. Kita punya hak, tapi kita punya kewajiban. Itu yang kita lakukan. Apalagi kita punya status sebagai anak Tuhan. Jadi paham kan? Kalau rencana Tuhan itu bisa disesuaikan. Betul ya? Ambil contoh sekali lagi, si Livi. Livi udah punya skill nih. Tapi skillnya masih kurang untuk bisa mencapai satu targetnya dia. Yaitu misalnya dia mau jadi makeup artist khusus kepresidenan misalnya. Skillnya bagus. Tapi ada yang belum dia kembangin. Nah ketika kesempatan itu datang, presiden tanya, kamu bisa nggak makeup daerah? Misalnya kayak gitu ya. Wah nggak bisa Pak. Oh ya sudah, saya cari orang lain. Padahal itu ada kairosnya. Tapi karena nggak mau pelajari, kelewat. Tapi suatu hari nanti ketika dia mulai pelajari make up daerah segala macam, tetap kepake. Tapi kairos untuk menjadi make up artisnya kepresidenan sudah lewat. Tetap bakal excellent, tetap. Cuma bukan di kepresidenan. Kayak gitu kalau kita sampai melewatkan kairos. Jadi kairos itu bisa disesuaikan. Tuhan nggak jahat. Tuhan punya lebih dari 1 miliar rencana pengganti untuk kita. Walaupun yang awalnya salah. Selama kita bertobat kembali apa Tuhan, ada rencana lagi pengganti untuk itu. Bukan karena Tuhan jahat ya, tapi karena memang Tuhan tahu yang terbaik untuk kita pada waktunya. Jadi Tuhan tahu yang terbaik buat kita, termasuk kapan waktu yang terbaik untuk kita mendapatkan itu. Tuhan tahu kapan yang terbaik waktunya kita punya mobil. Ya kan ya? Tuhan tahu kapan waktunya yang terbaik. Enggak ketika kita, Tuhan pengen mobil, besok dapat. Enggak. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Kita lagi berdoa nih, pengen punya rumah gitu kan. Tuhan pasti tahu, Tuhan akan berikan pada waktu yang terbaik itu. Nggak tahu kapan. Di situ serunya ngikut Tuhan. Makanya dalam kitab Yeremia di awal yang kita baca, Tuhan menggambarkan dirinya seperti tukang periuk. Jadi ketika periuk atau bejana yang sedang dibuat itu rusak, rencana Tuhan atas kita suatu hari kita sendiri merusak itu. Dan kita bertobat, dia akan tetap membentuk diri kita. Tapi dalam bentuk yang lain. Dikatakan yang bagus menurut pemandangannya si tukang periuk. Yang menurut Tuhan bagus. Aduh udah lewat nih, tapi ya udah bikin lagi. Tapi yang beda, tapi tetap bagus. Paham ya? Beda tapi bagus tetap. Orang di tangan Tuhan masa jelek? Enggak dong, bagus tetap. Tahu Lego kan? Lego. Kalau misalnya kalian punya Lego, bikin istana misalnya gitu. Tapi kalian waktu bikin di 60% bikin sebenarnya kalian ada salah taruh. Makanya ketika pas udah di 95% jadi, ada yang salah. Ada yang salah. Gimana nih caranya? Gimana nih caranya gitu. Terus datanglah orang yang lebih paham tentang Lego. Loh ini udah salah di sini nih. Loh ini bisa nggak dicabut terus dipasang yang nggak bisa. Itu harus bongkar semua. Ya mulai dari awal dong. Ya iya capek dong. Iya, ya udah sini, nggak apa-apa, gue bantu. Dibantu. Akhirnya Legonya dirombak, dihancurin lagi, dibikin dari nol. Tapi hasilnya jadi sempurna, jadi perfect. Kenapa? Ada yang lebih paham, bantuin ngerjain. Kayak gitu. Ketika kita sok tahu sama hidup kita,
Di tengah jalan kita salah, kita jadi rusak sendiri tengah jalan. Kita bertobat, ada kalanya Tuhan akan ngerombak hidup kita. Kesannya kita dibawa ke titik terbawah. Kesannya kok hidup gue tambah hancur sih sejak gue terima Yesus. Iya, kelihatannya seperti itu. Tapi Tuhan sedang membangun diri kita mulai dari awal. Tapi akan jadi lebih cepat. Kenapa? Karena Tuhan ikut campur tangan dalam proses pembentukan kita yang baru. Walaupun tidak seperti yang kita mau awalnya, tapi tetap akan bagus. Karena Tuhan ikut campur tangan. Di awal mungkin Tuhan nggak ikut campur tangan. Karena kita nggak kasih. Tapi di kedua ketika kita bertobat, emang akan dihancurkan dari nol. Harus mulai lagi dari awal. Tapi ada campur tangan Tuhan. Itu di situ kebaikannya Tuhan. Kalau kalian tahu nih, sound system nih, coba kalau misalnya gue kasih tugas kalian, Nopi tolong dong, nyalain suara gitar. Hah? Yang mana kok? Cari tahu dong gitu. Nah kadang-kadang kalau gue pernah nanganin satu sound system sebuah gereja, itu ini sub di mana ini speaker, kabelnya, waduh kabelnya ampun-ampunan gitu berantakan. Nggak ada cara lain selain cabut semua colokan. Mulai dari awal. Terus didata, oke, kabel ini buat ini, kabel ini buat ini, kabel ini buat ini, oke coloknya di sini, posisinya sini, colokannya di sini. Harus mulai dari nol. Tapi hasilnya akan jauh lebih memudahkan orang yang pakai. Gitu, itu pun cara Tuhan. Kalau kita udah rusak, terlanjur rusak, kita bertobat, Tuhan akan membuat diri kita seolah-olah dirusak sama Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang membangun kembali hidup kita untuk jadi lebih baik lagi. Coba renungin deh. Apakah ada rencana Tuhan atas kita yang ternyata udah kelewat? Harusnya. Kemarin kita ngobrol banyak yang ya. Kayak ngomong apa? Gue suka mikir gini loh. Gue belajar makeup sebenarnya nggak telat-telat amat. Tapi gue berpikir kayak seandainya gue belajar dari dulu gitu. Mungkin sekarang bakal ya kayak gitu kan. Bukan menyesali ya. Enggak. Tapi kayak mengulang gitu pikiran di masa lalu. Gue juga gitu. Gue bilang seandainya dulu gue nggak malas belajar komputer, seandainya dulu gue ngebela-belain kuliah fotografi atau kuliah musik, jangan karena mentang-mentang orang tua gue bilang nggak mau kuliahin terus gue langsung nyerah nggak mau kuliah. Semuanya seandainya. Tapi udah lewat, udah lewat. Tapi Tuhan sekarang sedang membawa kita ke level baru, walaupun kita nggak mulai dari usia kita yang lebih muda, tapi Tuhan sedang membentuk kita jadi sebuah yang pribadi yang lebih baru. Ya udah kelewat mau gimana? Ada kairos yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi nggak usah takut. Umur itu cuma angka. Umur itu cuma angka. Siapa tahu nanti ketika di usia kita. Sekarang usia gua 37 tahun. Livi 33 dan 2 bulan lagi 34. Tolong ingat teman-teman. Siapkan sesuatu. Oh masa? Nggak mungkin dong. Oh 32. Ini gimana sih lagi khotbah bisa 37. Ah ya betul, dia 32. 2 bulan lagi 33. Jangan tua-tuain diri dong, belum waktunya tuh. Biar masuk. Enggak, maksudnya gini. Siapa tahu Tuhan akan membuat hidup kita jadi sesuatu yang baru, yang kita nggak pernah bayangin karena terlalu keren, terlalu bagus. Ketika usia kami justru memasuki angka 40-an. Kita tetap menikmatinya. Kita nggak akan merasa rugi. Kenapa gua nggak menikmati gini dari gua usia 25 sih? Enggak, ada kairosnya. Ada kairos. Mungkin kalau kita menikmati semua kemewahan itu di usia 25, kita akan jatuh dalam dosa yang lebih parah lagi. Mungkin seperti itu. Tuhan punya pertimbangan. Tapi ketika kita dipercaya pada usia tertentu, sekarang kan kita udah mulai matang nih tentang iman, tentang kerohanian, tentang firman Tuhan, kita udah mulai matang. Jadi kalaupun disodorin kemewahan, disodorin hal-hal yang mungkin materi, itu nggak akan terlalu membuat kita jadi jatuh karena menikmati materi. Justru kita semakin diberkati Tuhan, kita selalu semakin doa yuk. Ini dipercayakan Tuhan. Ini dipercayakan Tuhan. Kita nggak tahu, mungkin kita dikasih segala kemewahan untuk membantu mereka yang memang membutuhkan. Kita ini selang. Kita menyalurkan berkat Tuhan. Gitu. Ada kairosnya Tuhan. Nah ketika kairos udah terlewat, itu bukan berarti gagal loh. Tapi cuma butuh disesuaikan. Ya mungkin bisa lah gagal di masa lalu. Tapi bertobat.
jalani lagi. Pasti bisa selama kita taat, kita lakukan itu. Yang penting itu goal, bukan ego. Ya gue emang gak bisa, mau gimana? Gue emang begini orangnya. Kalau ngomong nyablak, gak bisa sari, ya gue gimana? Terima gue apa adanya dong. Gue kalau bercanda emang mukul. Mana bisa, itu ego namanya. Ego yang berlebihan atau berlebihan ego. Kalau disingkat jadi bego. Hati-hati dengan gituan. Yang penting goal. Dan sebelum mencapai goal ada proses. Hidup kita tuh di tangan Tuhan. Tuhan yang lebih tahu bagusnya buat kita tuh jadi apa. Kapan waktunya. Sama siapa. Dan sebagainya. Kita udah belajar di sini, gue selalu bilang ini. Kita sebagai orang percaya kita percaya tidak ada sesuatu pun yang kebetulan yang kita alami. Even hari ini yang datang ini itu bukan kebetulan. Cuma kita mau percaya nggak kalau itu bukan kebetulan? Kayak gitu. Kita percaya kalau ada rencana Tuhan terhadap kita, kenapa kita ketemu hari ini? Karena itu serahkan semua rencana hidup kita sama Tuhan, jalani rencana Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Hidupi mimpi-mimpi Tuhan. Karena dia yang tahu semua isinya. Kita ngikut. Kalau ada yang udah terlanjur jatuh gitu, dalam proses untuk masuk dalam goal yang di awal, bangkit lagi. Jalan lagi. Sampai suatu hari nanti air mata kita berubah. Diubah Tuhan. Jadi sorak-sorai. Kesedihan kita jadi sukacita. Ingat. Nggak peduli bagaimana kita memulainya. Nggak peduli berapa kali kita jatuh dan bangun. Nggak peduli berapa kali kita mau nyerah. Nggak peduli walaupun nggak ada yang support kita. Nggak peduli walaupun nggak ada yang mau percaya sama kita kalau kita pasti bisa naik sampai ke atas. Nggak peduli. Ingat goalnya. Proses itu bukan goal. Proses itu sesuatu yang harus kita jalanin. Hidup bersama dengan Kristus dan jalani proses-prosesnya. Gue gak bakal bilang nikmati aja prosesnya. Karena gak semua proses bisa dinikmati kan. Tapi proses harus dilakukan. Proses harus dijalani. Waktu yang dipercayakan Tuhan untuk kita adalah waktu yang terbaik. Amin. Tuhan memberkati. Wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.